Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan secara bersama sambutan dan arahan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan sekaligus pengumuman hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 kepada Bapak Dr. Risharto Huntoyono MPD. Dipersilakan. Ke Madura, lihat lomba karapan sapi. Kalau pacuan kuda adanya di Sumba Timur. Pengisian IPKD harus berhati-hati agar kinerja keuangan meningkat secara terukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara webinar hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali kegiatan ini, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Kaban hal-hal sebagai berikut. Latar belakang. Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Fasilitas dan diseminasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Oktober tahun 2023. 2. Bimbingan teknis pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2023. 3. Penginputan data IPKD dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 13 November tahun 2023. 4. Masa sanggah validasi data IPKD dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 30 November 2023. 5. Pengukuran IPKD dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Desember tahun 2023 dan keenam, publikasi hasil pengukuran IPKD tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 direncanakan pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Dalam Negeri. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Maksud dan tujuan. Maksud. Kegiatan ini bermaksud memberikan informasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia tahun 2023. Tujuan. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga diperoleh tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Peserta. Peserta dari kegiatan ini terdiri dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur pemerintah pusat diantaranya adalah Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya unsur pemerintah daerah diantaranya perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pembangunan daerah atau sebutan lain di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta Dinas Kominfo di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pembicara. Pembicara dalam kegiatan ini, Bapak, izinkan Pak, Bapak Dr. Risharto Huntoyono MPD, selaku Kepala Badan
strategi kebijakan dalam negeri. Waktu dan tempat pelaksanaan webinar hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 bertempat di Aula Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dan diikuti secara hibrid dengan peserta pemerintah daerah bergabung melalui Zoom dan live YouTube. Demikian beberapa yang dapat kami laporkan kepada kesempatan ini. Kami mohon kepada perkenan Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri untuk menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus menyampaikan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, atau yang mewakili, yang kami hormati PLH Dirjen Bina Keuangan Daerah, kolega kami, yang kami hormati Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal, yang kami hormati Ibu Sekretaris Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, para pejabat yang membantu atau menjadi stakeholder dalam pelaksanaan pengukuran IPKD, yaitu dari keuangan daerah, lalu dari Bapeda, dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kominfo, dan hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kuasa dan irodahnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan pada hari ini secara webinar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri,
yang selanjutnya dituangkan dalam Permendagri nomor 137 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau disingkat BSKDN memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Arah dan kebijakan BSKDN dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi didefinisikan yaitu yang pertama, merumuskan dan menyusun rekomendasi strategi kebijakan berdasarkan isu-isu strategis serta data dan fakta lapangan atau evidence-based policy. Yang kedua, melakukan analisa secara komprehensif terhadap isu-isu strategis pemerintahan dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan pendayagunaan rekomendasi strategi kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan urusan pemerintahan dalam negeri. Keempat, monitoring dan evaluasi strategi kebijakan pusat dan daerah melalui fasilitasi, asistensi, penguatan inovasi, digitalisasi, dan penilaian kelembagaan. Dan yang terakhir adalah penguatan penyelenggaraan strategi kebijakan. Khusus untuk pengelolaan keuangan daerah, kami mengidentifikasi ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi. Yang pertama adalah kondisi keuangan daerah, di mana kita melihat masih ada keterbatasan keuangan daerah yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan sebagai tujuan dari berotonomi daerah. Yang kedua, dari sisi perencanaan, masih kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, dari pengalokasian belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana, serta aspirasi yang disampaikan dalam penyusunan atau pengalokasian anggaran. Yang keempat, kesesuaian, di mana kita masih bisa menemukan adanya ketidaksesuaian nomenklatur program dan kegiatan bila dibandingkan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Yang kelima, solutif dan inovatif. Program kegiatan yang dijalankan kurang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan cenderung tidak inovatif dalam pelaksanaannya. Dari sisi penyerapan tidak sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati di awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Ketujuh, adanya transparansi yang masih menjadi permasalahan di mana masih kurang, dan ini diharapkan dapat kita tingkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Yang berikutnya adalah opini dan LKPD. Opini WTP yang sulit untuk dicapai karena berbagai faktor yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Memperhatikan hal-hal tersebut telah disusun instrumen pengukuran kinerja tata kelola keuangan daerah dalam Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu manifestasi dari kebijakan berbasis riset. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 tahun sebelum tahun berjalan. Manfaat dari pengukuran ini diantaranya pemerintah pusat menghasilkan peta pembinaan kinerja keuangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah provinsi menghasilkan peta pembinaan kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di wilayah masing-masing. Yang ketiga, perbaikan pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Dan keempat, perbaikan pada koordinasi antar stakeholder atau pemangku kepentingan yaitu BPKAD, Bapeda, Diskominfo, dan Balitbangda dalam pengukuran IPKD. Untuk dapat melakukan pengukuran, kita membutuhkan data
IPKD yang bersumber dari evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran oleh tim EPRA atau TEPRA. Yang kedua adalah opini LKPD yang dikeluarkan oleh BPK. Yang ketiga, RPJMD dan RKPD oleh Bapeda Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang keempat, KUA PPAS dan APBD oleh BPKAD Provinsi dan Kabupaten Kota. Kelima, transparansi yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang keenam adalah dokumen pelaksanaan APBD dan LKPD oleh BPKAD Provinsi dan Kabupaten Kota. Bapak Ibu sekalian, pengukuran IPKD setidak-tidaknya memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah dilihat dari efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam periode tertentu. Yang kedua, memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, melakukan publikasi atas hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Keempat, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik. Dan yang terakhir, diharapkan dapat meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk melakukan pengukuran, dilihat dari beberapa perspektif atau dimensi. Yang pertama adalah dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. Ketiga, dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Keempat, dimensi penyerapan anggaran. Kelima, dimensi kondisi keuangan daerah. Dan yang terakhir adalah dimensi opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia untuk tahun anggaran 2022. Adapun pemerintah daerah, input data IPKD tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pemerintah daerah provinsi yang sudah menginput data sebanyak 32 provinsi. Masih terdapat satu provinsi yang menginput data tidak lengkap dan satu provinsi yang tidak menginput data. Dari pemerintah kabupaten yang sudah menginput data sebanyak 370 kabupaten, namun masih terdapat 4 kabupaten yang menginput data tidak lengkap dan 45 kabupaten yang tidak menginput data. Ketiga, pemerintah daerah kota yang sudah menginput data sebanyak 88 kota, namun masih terdapat satu kota yang menginput data tidak lengkap dan 5 kota yang tidak menginput data. Hasil pengukuran IPKD pemerintah provinsi ditetapkan setiap tahun melalui keputusan menteri. Sementara hasil pengukuran IPKD untuk pemerintah kabupaten kota ditetapkan setiap tahun melalui keputusan gubernur. Penghargaan IPKD dapat diberikan kepada pemerintah daerah yang mendapat peringkat baik untuk masing-masing klaster, yaitu klaster kapasitas fiskal tinggi, 1 provinsi terbaik, 1 terbaik kabupaten, dan 1 terbaik kota. Untuk kapasitas fiskal sedang, 1 terbaik provinsi, 1 terbaik kabupaten, dan 1 terbaik kota. Dan untuk klaster kapasitas fiskal rendah, 1 terbaik provinsi, 1 terbaik kabupaten, dan 1 terbaik kota. Hasil pengukuran IPKD provinsi dan kabupaten se-Indonesia tahun 2023 adalah sebagai berikut. Hasil pengukuran IPKD provinsi secara nasional diperoleh 3 provinsi dengan nilai indeks tertinggi pada masing-masing klaster kapasitas fiskal. Klaster kapasitas fiskal daerah tinggi
yaitu Provinsi Jawa Barat dengan skor 80,879. Klaster kapasitas fiskal daerah sedang, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 86,599. Klaster kapasitas fiskal daerah rendah, yaitu Provinsi DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nilai 87,327. Untuk kabupaten secara nasional diperoleh 3 kabupaten dengan nilai indeks tertinggi pada masing-masing klaster kapasitas fiskal. Klaster kapasitas fiskal daerah tinggi, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dengan nilai 82,649. Klaster kapasitas fiskal daerah sedang, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nilai 84,252. Dan klaster kapasitas fiskal daerah rendah, Kabupaten Sopeng, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 84,436. Hasil pengukuran IPKD kota secara nasional tahun 2023 terdapat 3 kota dengan nilai indeks tertinggi pada masing-masing klaster kapasitas fiskal daerah, yaitu klaster kapasitas fiskal daerah tinggi, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan nilai 81,881. Klaster kapasitas fiskal daerah sedang, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan skor 82,063 dan klaster kapasitas fiskal daerah rendah, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dengan nilai 80,859. Hasil pengukuran IPKD Provinsi secara nasional tahun 2023 diperoleh ringkasan sebagai berikut. Klaster kapasitas fiskal daerah tinggi, yakni peringkat baik dengan nilai A, 1 provinsi. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, 5 provinsi, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, 2 provinsi. Klaster kapasitas fiskal sedang, yakni peringkat baik dengan nilai A, 2 provinsi, peringkat perbaikan perlu perbaikan dengan nilai B, 5 provinsi, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, 2 provinsi. Klaster kapasitas fiskal daerah rendah, yakni peringkat baik dengan nilai A, 2 provinsi, peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, 11 provinsi, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, 2 provinsi. Provinsi tanpa predikat, yaitu 2 provinsi. Hasil pengukuran IPKD Kabupaten secara nasional diperoleh ringkasan sebagai berikut. Klaster kapasitas fiskal daerah tinggi, yakni peringkat baik dengan nilai A, 12 kabupaten, peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, 51 kabupaten, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, 10 kabupaten. Peringkat kapasitas fiskal daerah sedang, yakni peringkat baik dengan nilai A, 16 kabupaten, peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, 59 kabupaten, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, 16 kabupaten. Klaster kapasitas fiskal daerah rendah, yakni peringkat baik dengan nilai A, 31 kabupaten, peringkat perlu perbaikan dengan nilai B 140 kabupaten, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C 31 kabupaten. Kabupaten tanpa predikat yang belum dapat dilakukan pengukuran sebanyak 49 kabupaten. 6. Hasil pengukuran IPKD kota secara nasional tahun 2023 diperoleh ringkasan sebagai berikut. Klaster kapasitas fiskal daerah tinggi, yakni peringkat baik dengan nilai A, 2 kota,
peringkat perlu perbaikan dengan nilai B 10 kota, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C 2 kota. Klaster Kabupaten Fiskal Daerah Sedang, yakni peringkat baik dengan nilai A 2 kota, peringkat perlu perbaikan dengan nilai B 17 kota, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C 3 kota. Klaster kapasitas fiskal daerah rendah, yakni peringkat baik dengan nilai A 10 kota, peringkat perlu perbaikan dengan nilai B 34 kota, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C 7 kota. Kota tanpa predikat dan belum dapat dilakukan pengukuran, ini sebanyak 6 kota. Bapak Ibu sekalian, seluruh data yang ada sudah dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri yang Bapak dapat akses melalui BSKDN dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk kebutuhan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami aturkan atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri pelaksanaan kegiatan ini. Harapan kami bahwa dengan adanya pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terukur dalam periode tertentu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sampailah akhirnya kita pada ujung rangkaian acara. Kami mohon maaf bila ada salah tutur kata maupun tindakan ketika pelaksanaan acara berlangsung. Akhir kata, kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri akan kami bagikan melalui grup WA IPKD Provinsi se-Indonesia. Terima kasih.